Hello, good morning everybody. How are you this morning? Are you okay? Pasti baik ya. Okay. Now we study physical education. But before studying, we must pray first ya. So that apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan dapat kita pahami dengan baik ya, dapat kita pahami dengan cepat. Okay. Nah, hari ini kita akan belajar physical education. Kamu dapat membuka bukumu halaman 77 ya. Pelajaran 7, aktivitas di air. Oke. Sambil dibuka bukunya ya anak-anak ya. Oke. Pelajaran 7, aktivitas di air. Nah, kalau dikatakan aktivitas di air berarti melakukan sesuatu di dalam air. Apa yang bisa kamu lakukan di air? Ya, banyak ya. Permainan yang dapat dilakukan di dalam air. Namun kamu harus mengerti dahulu ya, kalau di dalam air, nah berarti kamu harus pintar berenang. Kalau kamu nggak pintar berenang, kamu nggak akan bisa melakukan aktivitas di dalam air karena kamu akan tenggelam. Oke, yang pertama Miss akan jelaskan dulu pengertian renang ya, supaya kamu mengerti. Oke, renang adalah menggerakkan badan di air dengan menggunakan tangan ataupun kaki. Nah, jadi berenang itu kita menggerakkan bagian tubuh kita, oke, baik tangan maupun kaki, supaya kita tidak tenggelam. Oke, itulah dia yang dimaksud dengan renang. Nah, kemudian kita masuk ke permainan di dalam kolam. Nah, jadi kita boleh bermain tidak hanya di sekolah, ya. Di dalam air, di kolam berenang juga kita boleh bermain. Oke, yang pertama yaitu permainan mencari rekan. Nah, bagaimana cara bermainnya, Miss? Nah, yang pertama yang Miss akan kasih tahu yaitu kamu boleh berdiri di pinggir kolam, kemudian kamu dengarkan aba-aba dari gurumu. Setelah itu kamu dengarkan peluit yang dibunyikan oleh gurumu. Nah, kemudian carilah rekan sesuai dengan jumlah peluit. Jika gurumu membunyikan peluitnya sebanyak 2 kali, maka kamu harus mencari seorang temanmu sehingga kamu berdua menjadi berpasangan. Oke? Nah, tetapi jika gurumu membunyikan peluitnya sebanyak 3 kali, berarti kamu harus mencari temanmu sebanyak 2, sehingga kamu menjadi 3 orang. Itulah dia permainan mencari rekan. Yang kedua, lomba berjalan di air ya. Oke, nah caranya bagaimana? Kamu masih tetap berdiri di dinding kolam. Oke, kemudian kamu dapat berlomba dari dinding belakang sampai dinding depan kolam. Nah, peraturannya bagaimana? Peraturannya kamu tidak boleh mengganggu temanmu. Ya, nah kamu harus berjalan dengan cepat agar kamu sampai ke tujuan dengan cepat. Siapa yang terlebih dahulu sampai, maka ia akan menjadi pemenangnya. Seperti itulah dia kalau lomba berjalan di dalam air. Nah, nanti itu ada gambarnya Miss kirim ya, nanti kamu boleh lihat. Oke, yang ketiga berlomba mengambil bola. Nah, berlomba mengambil bola ya. Nah, kamu masih tetap dalam keadaan bersandar di dinding. Nah, gurumu akan melemparkan bola. Nah, kamu harus mengejar dan mengambil bola yang dilemparkan oleh gurumu tanpa harus menabrak temanmu. Ya, jadi kamu ketika mengambil bola yang dilemparkan gurumu, kamu nggak boleh tabrak-tabrakan sama temannya ya, nanti jatuh. Oke, itu peraturannya. Next, number 4 yaitu lomba mendayung. Pasti tahu mendayung ya. Pernah lihat ini nggak? Nelayan lagi mendayung sampan ya, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nelayannya mendayung airnya secara bergantian. Nah, begitu juga dengan lomba mendayung ya. Kamu boleh berjalan di dalam air sambil mendayung menggunakan tangan ya, mendayung air ke kanan dan ke kiri. Nah, siapa yang lebih cepat sampai, maka dia juga yang akan menjadi pemenangnya. Gak mungkin kan dia yang duluan sampai tetapi dia menjadi yang kalah, enggak. Oke. Nah, next number 5, lomba menggiring bola dengan tangan. Nah, kalau lomba menggiring bola ini dia sama seperti permainan lari estafet ya. Setiap kelompok itu terdiri dari 3 orang ya. Jadi kalau lomba menggiring bola ini dia dibagi ke dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, jadi setiap kelompok harus menggiring bola dengan menggunakan telapak tangan.
Oke, nah jadi orang yang di depan ini akan membawa bola sampai ke ujung, ya, sampai ke depan. Nah kemudian balik lagi. Nah kemudian ketika ia balik lagi, oke, nah dia memberikan bola kepada teman yang di belakangnya. Nah kemudian teman yang di belakangnya ini akan berlari lagi ke depan, ya. Nah kemudian balik lagi, diberikan lagi kepada temannya. Nah seperti itulah dia kalau lomba menggiring bola. Dia seperti lari estafet, ya. Kamu sudah pernah kan kemarin kan dikasih daun-daun ya, kemudian kalau udah sampai kasih ke temannya, kemudian temannya berlari keliling, kalau udah sampai lagi dikasih ke temannya. Nah seperti itulah dia kalau lomba menggiring bola dengan tangan. And the last yaitu bermain kucing dan tikus. Nah di sekolah juga sudah pernah kemarin ya bermain kucing dan tikus, ya. Kamu berbaris bergandengan membentuk lingkaran besar. Nah kemudian bermain kucing dan tikus. Kucing dan tikus berlari sambil mendayung. Nah kalian dapat bergandengan membentuk lingkaran. Tikus keluar masuk lingkaran harus terlindungi. Nah lingkarannya besar, berjalan sambil berputar, ya. Oke. Nah bisa ulangi sekali lagi ya kalau permainan kucing dan tikus, ya. Oke. Kamu boleh berbaris bergandengan membentuk lingkaran, ya. Sudah pernah di sekolah ya. Nah kemudian kalian boleh bermain kucing dan tikus, ya. Kucing dan tikus berlari sambil mendayung, ya. Nah kamu masih tetap bergandengan membentuk lingkaran. Tikus keluar masuk lingkaran harus dilindungi, ya. Kucing mengejar tikus harus dihalangi. Nah seperti itulah dia kalau permainan kucing dan tikus. Oke, nah jadi sampai di sini materi physical education, ya. Nah jadi untuk tugasnya nanti kalian boleh cari permainan di dalam air, oke, sebanyak 3 aja ya. Oke, kalian boleh mencari permainan di dalam air selain yang Miss jelaskan tadi, ya. Nanti boleh minta bantu mamanya, ya, kakaknya. Oke, nah semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kamu mengerti dengan baik, ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu supaya kamu mengerti apa yang dimaksud dengan renang, aktivitas apa yang dapat dilakukan di dalam kolam berenang. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat dan rajin belajar di rumah ya. Oke, selamat pagi dan God bless us. Tapi jangan lupa ketika menutup pelajarannya harus tetap pray ya. Oke, bye bye.